Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Vivian Alvida, Yulia Husnatul, Safira Lufiana, dan Adelia Putri Puspitasari. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pendidikan nonformal, yaitu pelatihan digitalisasi marketing untuk UMKM. Next. Topik materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu definisi PNF, ciri-ciri PNF, misi PNF, asas PNF, dan contoh programnya. Definisi PNF. Pendidikan non-formal atau PNF adalah program pembelajaran yang diadakan dengan terstruktur guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pendidikan ini dapat diikuti di luar sekolah. Pendidikan non-formal dapat diikuti sesuai dengan minat dan kemampuan sendiri. Contoh seperti bimbingan belajar, les musik, sanggar tari. Nah, dari contoh di sini, jika kita ingin mengikuti bimbingan belajar, tambahan kita harus mendaftar sendiri sesuai dengan keminatan yang ingin kita ikuti. Pada pendidikan non-formal ini, kita juga tidak perlu memakai seragam formal. Next. Baik, selanjutnya untuk ciri-ciri PNF. Yang pertama yaitu dari tujuan. Tujuan dari PNF ini jangka pendek yang berupa kemampuan fungsional untuk kepentingan saat ini maupun masa depan. Jadi menekankan kepada kompetensi dan tidak menekankan pada ijazah. Lalu yang kedua dari segi waktu relatif singkat. Mulai yang beberapa hari sampai berapa kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, persyaratan peserta didik mengikuti program pendidikan adalah sesuai kebutuhan, minat, dan kesempatan. Yang keempat, ciri-ciri isi program atau kurikulum, yaitu berpusat pada kebutuhan dari peserta didik. Next. Yang kelima, dari segi program pembelajaran, struktur program pembelajaran bersifat luas, jadi jenis dan urutan program kegiatan bervariasi. Yang keenam yaitu dari segi proses pembelajaran dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, serta berkaitan dengan kehidupan dari peserta didik dan masyarakat. Lalu yang ketujuh, dari segi hasil belajar, diterapkan langsung dalam kehidupan dan lingkungan pekerjaan atau di masyarakat. Lalu dari segi pengawasan dilakukan oleh pelaksanaan program dan peserta didik, dan pembinaan program dilakukan secara demokratis. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada fungsi dari PNF itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama ada kelengkapan pendidikan formal. PNF sebagai kelengkapan pendidikan normal karena di dalam PNF akan menyajikan kegiatan pembelajaran yang tidak disampaikan di sekolah atau lembaga yang berbentuk formal. Yang selanjutnya ada fungsi PNF yaitu penambahan pendidikan formal, di mana di dalam PNF ini akan ada tambahan pengalaman belajar bagi peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi dari PNF ada pengganti pendidikan formal, yaitu di dalam PNF atau pendidikan non-formal akan memberi layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang dapat dikatakan kurang beruntung. Nah, yang selanjutnya ada asas dari PNF. Yang pertama ada dari segi kebutuhan, yaitu ada 3. Dari kebutuhan manusia, ada kebutuhan pendidikan, dan juga yang terakhir adalah kebutuhan pembelajaran. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah asas PNF yang kedua, yaitu pendidikan sepanjang hayat. Untuk asas pendidikan sepanjang hayat ini, yang pertama, PNF memberi layanan belajar kepada semua orang. Yang kedua, PNF melibatkan WP dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir, PNF berupaya menumbuhkan suasana demokratis dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya adalah relevansi dengan pembangunan masyarakat. Untuk yang pertama, kehadiran PNF karena kebutuhan misi dan tuntutan pengembang. Yang kedua, program PNF untuk menggarap SDM yang relevan dengan pengembang.
Dan asas PNF yang selanjutnya adalah wawasan masa depan, di mana dalam wawasan masa depan ini PNF membelajarkan PB untuk mengembangkan nilai-nilai sikap, pengetahuan, keterampilan, dan aspirasi dalam membentuk individu, masyarakat, lembaga, dan pembangunan bangsa menuju bangsa. Berikut adalah contoh dari program pendidikan non formal dan berikut adalah cuplikan dari kegiatannya. Ada dua video yang akan kami sampaikan. Ini adalah video dari pelatihan Instagram organik bersama Ibu Digital. Berikut adalah contoh pelatihan marketing dalam ruangan dan di Baik, selanjutnya ini adalah video yang kami temukan tentang pelatihan digital marketing. Di sini dibawakan oleh KKN tematik dari UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini untuk pesertanya adalah ibu-ibu dari desa dari KKN UPN Veteran ini yang memiliki UMKM dan juga secara umum yang berencana ingin membuat UMKM. Jadi mahasiswa dari KKN tematik UPN Veteran Jawa Timur ini menyampaikan pelatihan dan sosialisasi tentang digital marketing yang sedang digalak-galakan di zaman sekarang. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.